السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, Jumat malam Sabtu, tanggal 6 Rajab 1436 Hijriah, tanggal 24 April 2015. Allah masih memberikan kita sehat walafiat pada kesempatan ini. Dan satu yang sangat kita syukuri, di tengah kita sehat dan kita diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa melaksanakan perintah Allah salat maghrib berjamaah. Karena banyak yang lebih sehat daripada kita mungkin hari ini belum mampu melaksanakan salat karena belum mendapat petunjuk, belum mendapat hidayah dari Allah. Hidayah ini adalah nikmat yang paling besar dalam kehidupan manusia. Hidayah ini adalah iman. Hidayah ini adalah harga diri manusia. Manusia yang mendapat harga di hadapan Allah adalah manusia yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, para jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah, di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Surah Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: wahai orang yang beriman, siapa saja yang murtad daripada kamu dari agama Allah, maka nanti Allah akan mendatangkan satu kaum yang lebih mencintai mereka, yuhibbunahum, yang lebih mencintai, wa yuhibbunah, dan saling mencintai, lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang murtad dari agamanya, Allah akan gantikan satu kaum yang lebih mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersikap lemah lembut atas sesama mukmin, keras terhadap orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yakhafuna lawmata la'im,
dan mereka tidak pernah takut kepada celaan yang suka mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Menurut Al-Qurtubi, seorang mufassir rahimahullah, yang dimaksud dalam ayat ini adalah penduduk Yaman. Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya, ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan mendatangkan satu kaum yang mencintai kepada mereka, yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat terjadi sebuah pemurtadan, maka Allah menggantikan satu kaum yang saling mencintai dan mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud Allah dalam kaum itu menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya adalah penduduk Yaman, satu kaum Abu Musa al-Asy'ari. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menguatkan tafsir Imam Al-Qurtubi tersebut, wa ulul aqwal bidzalik indana bis-shawab ma ruya bihil khaira an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum ahlul Yaman kaum Abi Musa al-Asy'ari. Menurut kami, pendapat yang lebih kuat dalam ayat itu yang Allah sebut dengan satu kaum yang mencintai mereka, yang lebih kuat tentang tafsir dimaksud adalah bersumber dari yang kebaikan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka itu adalah ahlul Yaman. Siapa ahlul Yaman? Penduduk Yaman min qaumi Abi Musa al-Asy'ari, dari kaum Abi Musa al-Asy'ari. Ayat lain yang menjelaskan tentang keutamaan negeri Yaman adalah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu lihat mereka masuk agama Allah berbondong-bondong. An-Nasr ayat 1 ayat 2. Menurut ayat tersebut sedang berbicara dengan penduduk Yaman. Siapa yang Allah maksud mereka datang masuk agama Allah berbondong-bondong adalah penduduk Yaman. Mereka orang yang lembut hatinya dan mudah menerima kebenaran. Sebuah hadis dari Abu Hurairah setelah turunnya An-Nasr ayat 1 ayat 2 yang kita bacakan pada yang pertama tadi, Rasul bersabda, atakum ahlul Yaman kum ariqqa quluban, al-imanu Yaman wal fiqhu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, hadis sahih menurut Al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah turunnya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka mereka melihat masuk kepada agama Allah berbondong-bondong. Rasul bersabda, atakum ahlul Yaman, telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Kum ariqqa quluban, mereka adalah orang yang lembut-lembut hatinya. Al-imanu Yaman, iman itu ada pada penduduk Yaman. Wal fiqhu Yaman, orang yang faqih dalam agama itu ada pada penduduk Yaman. Wal hikmah Yamaniyah, dan hikmah kebijaksanaan itu ada pada orang-orang Yaman. Hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Kemudian hadis yang berikutnya dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad bersabda, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Ja'a nasrullah wal fath. Wa ja'a ahlul yamani. Qaumun naqiyatu qulubihim. Naqiyatu qulubuhum layyinatan tabaru. Al-imanu yaman. Wal fiqhu yaman. Wal hikmatu yaman. Hadis diriwayatkan Ibnu Hibban di Sunan, hadis sahih Ibnu Albani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ja'a nasrullah wal fath. Datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ja'a ahlul Yaman. Datang penduduk Yaman. Qaumun naqiyatu qulubuhum. Satu kaum yang bersih hatinya. Layyinah tabaru, yang lembut tabiatnya. Al-imanu yaman, wal fiqhu yaman, wal hikmatu yaman. Iman itu ada pada penduduk Yaman, ahli fikih itu ada pada penduduk Yaman, dan hikmah itu ada pada orang Yaman. Sahabat Nabi banyak sekali orang Yaman. Bahkan sahabat-sahabat yang berprestasi jika disebut seperti hari ini. Tapi sahabat sama prestasinya. Tapi salah satu dari ahli Yaman adalah periwayat hadis Nabi tertinggi, Abdurrahman, yang disebut dengan Abu Hurairah, meriwayatkan lebih daripada 5.300 hadis Nabi. Di urutan para sahabat, Abu Hurairah adalah ranking yang pertama. Abu Hurairah masuk Islam karena didakwahi oleh orang Yaman. Siapa orang Yaman yang mendakwahinya? Tufail bin Amr ad-Dawsi, orang Yaman yang lebih dulu masuk Islam. Kemudian datang ke Yaman, dia dakwahi Abu Syamsi, Abdus Syamsi. Siapa Abdus Syamsi itu? Itu nama kafirnya Abu Hurairah. Abdus Syamsi, hamba matahari. Setelah didakwahi oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi, Abdus Syamsi masuk Islam, dan Nabi merubah dengan namanya Abdurrahman. Sejak itu Abdurrahman atau Abu Hurairah selalu dekat dengan Nabi, sehingga dalam kehidupannya bersama Rasul, dia merekam apa yang Nabi sampaikan dalam otak yang cemerlang itu. Lebih daripada 5.300 hadis. Bayangkan Pak, 5.300 lebih Nabi berkata masuk dalam memorinya Abu Hurairah. Cerdas sekali. Abu Musa al-Ash'ari adalah sahabat yang luar biasa berpengaruh, juga orang Yaman. Tufail ad-Dawsi juga orang Yaman. Pada tanggal 30 Jumadil Awal tahun 1436 kemarin, kami masih di Saudi, masih di Madinah waktu itu. Khatib Masjidil Haram adalah Syekh Abdul Rahman Sudais. Kemudian tanggal 6 Jumadil Akhir, Jumat berikutnya, khatib di Masjidil Haram adalah Syekh Usama Al-Hayyan, dua ulama besar Saudi Arabia, dengan menyampaikan khutbah berurutan pada Masjidil Haram dengan tema yang sama. Mereka menghimbau kepada semua umat Islam, mereka menghimbau kepada penduduk Arab Saudi dan semua umat Islam untuk mendoakan dan mendukung pasukan Saudi dan Turki, Saudi Arabia, Yordan, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab. Itu ada 6 negara teluk ya, Saudi Arabia, Yordania, Oman, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab. 6 negara teluk bergabung bersama untuk membantu tentara Yaman, yang dimana menurut sensus terakhir hari ini negeri Yaman dikuasai 40% oleh Syiah Houthi. Kenapa ini saya angkat? Karena sejak salah sasaran serdadu Saudi
dalam membom persenjataan Houthi, salah sasarannya ke KBRI, komentar sudah mulai tidak sehat. Saudi bertindak salah. Raja Faisal memutuskan untuk membantu Yaman, mengundang ulama, bukan mengundang para prajurit saja, bukan mengundang pimpinan angkatan bersenjata saja, tapi ulama diundang untuk menentukan apa langkah Saudi Arabia. Satu hubungan yang kental antara Yaman dan Saudi Arabia selain beperbatasan, tapi Islam justru banyak berkembang di Yaman. Hadis Rasul yang menyebutkan kemuliaan Yaman ini sangat banyak sekali. Sedikit yang saya angkat pada hari ini, sangat banyak sekali. Dan sahabat-sahabat yang luar biasa berprestasi banyak dari Yaman. Artinya, sekalipun kita melihat juga pada pertempuran ini sedikit ada didompreni oleh politik. Karena mantan Presiden Yaman yang terguling masuk ke kelompok Houthi. Tapi satu yang kita khawatirkan, 40% negeri Yaman sudah dikuasai oleh Syiah Houthi. Sekalipun Houthi ini sejenis Syiah Syiah bukan Imamiyah, tapi satu saat itu yang akan bercokol. Bahkan satu kota yang sangat kita khawatirkan, Tarim adalah kota yang sangat berpengaruh di Yaman, sudah dicokloknya Houthi. San'a, ibu kota Yaman, sudah dimasuki Houthi, dan Houthi sempat berkuasa beberapa hari di negeri Yaman. Pada saat kami masih di Mekah waktu itu, berita bahwa Presiden Yaman diamankan di Saudi. Presiden Yaman diamankan di Saudi Arabia. Artinya agresi Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, Yordania, Uni Emirat Arab, terakhir ini dibantu oleh Pakistan dan Mesir, itu lebih dilandasi kepada rasa persaudaraan. Ahlu Sunnah wal Jamaah yang di Yaman ingin dibalik fakta oleh Syiah. Serbuan-serbuan tentara Saudi dan negara Teluk kepada Houthi, tapi yang kebakaran jenggot adalah Iran. Iran ancam sana, ancam sini, ribut karena mereka ada kepentingan. Artinya lebih dititik beratkan bukan pada perang politik semata, tapi kita khawatir negeri Yaman adalah negeri ketiga yang sangat disayangi Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat sayang kepada negeri Makkah. Nabi sangat cinta kepada negeri Madinah. Negeri ketiga yang dicintai oleh Nabi adalah Yaman. Karena arah perkembangan Islam setelah itu adalah dari Yaman. Dan ini pada suatu saat akan dijadikan oleh orang-orang Syiah sebagai negeri yang berkeyakinan seperti orang-orang Iran. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itulah sedikit sekelumit karena terjadinya komentar-komentar miring, baik dari komentar pinggiran dari para jamaah kita, bahkan komentar-komentar sampai ke pejabat, terutama Menteri Luar Negeri mengutuk pemboman KBRI, pemboman yang mungkin kesalahan itu ya Allah alam. Yang jelas Bapak hadirin, hari ini Houthi yang ingin membalik Yaman menjadi negeri Syiah telah ditopang oleh dukungan Hizbullah, milisi Syiah Libanon, ditopang oleh negeri Iran sendiri. Jadi Iran, milisi Hizbullah Libanon yang sorbannya besar-besar itu jangan terpancing, mereka Syiah semua itu mendukung gerakan-gerakan Houthi. Padahal dulu katanya waktu cikal bakal pada masa yang lalu Houthi adalah kelompok-kelompok kecil yang ikut nimbrung diam di Yaman. Tapi pada saat mereka berkembang, mereka hari ini menguasai 40% kota Yaman, 60% Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berharap kembali paham Ahlus Sunnah, paham mengikuti sunnah dan sahabat
Yaman kembali pada masa seperti masa yang telah lalu. Jangan dinodai oleh akidah-akidah Syiah yang nyata-nyata berselisih dengan kita, bukan sekedar cara sholat, bukan sekedar cara azan, bukan sekedar cara berwudu, tapi perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah adalah perbedaan akidah. Syiah Isna Asyariyah yang meyakini 12 imam mengatakan Ahlussunnah itu kafir kalau tidak mengimani kepada 12 imam yang mereka yakini. Padahal bagi kita hanya beriman kepada 6 macam yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan dalam Islam, dan kita tidak diperintahkan untuk mengimani kepada 12 imam yang mereka yakini. Artinya perbedaan dengan Ahlussunnah wal Jamaah bukan perbedaan ibadah, bukan perbedaan furu'iyah yang notabene di negeri ini dikatakan Syiah diletakkan pada mazhab yang kelima karena perbedaan furu'iyah, bukan perbedaan furu'iyah. Mari kita buka wawasan hati kita. Perbedaan itu bukan perbedaan furu'iyah, tapi perbedaan akidah, perbedaan keyakinan. Apakah kita masih bisa menerima untuk meletakkan paham itu sebagai mazhab yang kelima pada saat mereka mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, pada saat mereka mengatakan murtad kepada Umar bin Khattab, pada saat mereka mengatakan Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha perempuan selingkuh, perempuan penzina? Padahal Allah yang mengatakan Aisyah, Hafsah, Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin wanita surga. Sedikit pun dalam kajian kita tidak pernah untuk mengangkat atau mengkompor-kompori, tapi kita ingin mendudukan sebuah permasalahan bahwa perbedaan kita dengan Syiah bukan perbedaan furu'iyah, bukan perbedaan yang satu berkunut atau yang satu tidak kunut, bukan perbedaan yang 11 tarawih, yang 13, yang 23, tapi perbedaan di sini adalah perbedaan keyakinan. Bapak kalau pernah membaca buku-buku hadis yang diperpegangi oleh orang-orang Syiah, luar biasa. Pasti kita akan menolong. Ali bin Abi Thalib mereka katakan lebih dulu masuk surga daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi masuk surga, tapi satu yang tidak masuk surga dari Nabi, kemaluan Nabi masuk neraka. Nabi masuk surga, kemaluannya masuk neraka. Kenapa? Karena pernah berkumpul dengan wanita fajirah, wanita jahat seperti Aisyah dan Hafsah. Keyakinan apa yang kita bisa toleransi dengan keyakinan itu? Jelas ini perbedaannya adalah perbedaan akidah. Perbedaan akidah. Pada saat Saudi bertindak, Raja Faisal, karena persis terjadinya itu kami sedang di mahkamah, melakukan itu bukan karena ada kepentingan dengan Yaman, tapi tidak lain kepentingannya adalah kepentingan satu akidah dan satu hubungan yang sangat erat antara Saudi Arabia dengan Yaman tentang perkembangan Islam pada pertama kali. Di samping banyaknya sahabat Nabi yang datang dari Yaman, keputusan untuk menyerbu itu setelah mengumpulkan beberapa tokoh para ulama, dan ini terbuka, bukan sembunyi-sembunyi. Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Usama Al-Hayyad menyampaikan 2 minggu berturut-turut maka hubah bersama agar umat Islam dan warga negara Saudi Arabia mendukung agresi itu, karena ini sebuah keyakinan, memperjuangkan sebuah keyakinan. Bapak Ibu, kalau kita baca di berita-berita hari ini, sungguh kita ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat itu dari Qudsi yang ada di Jakarta. Tahun 2020 Indonesia akan disiarkan. Indonesia akan dijadikan orang-orang Syiah. Apakah kita dengan hal ini hanya sekedar berdoa tanpa usaha? Artinya kita bentengi keluarga-keluarga kita luruskan paham-paham bahwa Syiah bukan sebuah mazhab seperti mazhab Hambali, Hanafi, Syafi'i dan Maliki, bukan. Perbedaan kita dengan Syiah, perbedaan akidah, perbedaan keyakinan.
Bapak hadirin rahimakumullah, di dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bersabda, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina, qalu wa fi najdina, qala Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Rawahul Bukhari. Nabi pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, beri berkat kepada kami pada Sam kami. Sam itu Syria. Hari ini yang sudah hancur sehancur-hancurnya oleh paham yang sama yang akan menguasai Yaman. Ini Syria sudah dikuasai oleh Syiah luar biasa. Nabi pernah berdoa, beri berkat kepada kami pada negeri Syam kami, beri berkat kepada kami negeri Yaman kami. Salah seorang sahabat berkata, qalu wa fi najdina, Najd bagaimana ya Rasul? Nabi berdoa lagi, ya Allah, beri berkat negeri Syam kami, beri berkat negeri Yaman kami. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Rasul menaruh satu pertautan hati yang sangat cinta kepada negeri Yaman dan negeri Syam. Yang hari ini, jika umat Islam, paling tidak kita sebagai umat Islam, senantiasa sering-sering menadahkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, majelis kita di sini bukan menyuruh kita cepat-cepat buat paspor kemudian berangkat ke Yaman, tidak. Kita tidak menganjurkan seperti yang hari ini didengungkan oleh kaum yang agak radikal. Tapi paling tidak kita tahu duduk permasalahan dari peristiwa yang terjadi di negeri itu. Saudi bukan ada kepentingan kekuasaan, tapi Saudi Arabia dengan negara teluk, 6 negara teluk dan Mesir hari ini juga sudah mengulurkan bantuan Pakistan untuk menyelesaikan itu, karena mengingat sebuah sejarah tentang Yaman adalah sebuah kota yang sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Tumbuh berkembang agama Islam banyak dari Yaman, sampai Nabi mengatakan Yaman adalah arifah quluban, orang yang lembut-lembut hatinya, orang yang bagus tabiatnya. Iman itu dari Yaman, ahli fikih itu dari Yaman, kata Nabi. Orang-orang bijak itu adalah dari Yaman. Bahkan tidak sedikit karena Yaman dan penduduk Yaman, Al-Quran diturunkan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Semua mufassir itu adalah Allah berbicara tentang penduduk Yaman. Kemudian ayat yang kita baca pada mukaddimah tadi, Al-Maidah 54, juga turun karena penduduk Yaman. Rasul bersabda, beri berkat negeri Syam dan beri berkat negeri Yaman. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inni la baqara haudin azudun nasa li ahli Yaman, adribu bi'asaya hatta yarfadu alaihim. Hadis diriwayatkan Muslim. Aku akan berada di samping telagaku, kata Nabi. Aku akan berada di samping telagaku, dan aku akan mendahulukan ahli Yaman, penduduk Yaman, untuk meminum air telaga itu. Baru Nabi memberikan kesempatan kepada yang lain. Sebuah gambaran bahwa Rasul sangat mencintai dengan negeri Yaman dan penduduk Yaman pada masa-masa yang lalu. Jangan apa yang Nabi sampaikan dari sekian banyak pernyataan sayang dan cintanya Nabi kepada negeri Yaman ini, hari ini terobrak-abrik oleh satu paham yang kita menganggap sepele, padahal paham itu bertentangan dengan akidah. Bapak Ibu, kalau kita membaca di internet itu, ada penduduk Afgan 32 orang yang mencari suaka politik. Datang kemana? Datang ke Balikpapan. Setelah ditampung di Balikpapan, mereka rata-rata berusia 23 tahun sampai 30 tahun. Semua laki-laki,
tidak ada yang membawa istrinya, ditampung dalam sebuah bangunan, dalam sebuah tempat, dan mereka di sana menginap beberapa hari. Setelah diintip, apa yang mereka lakukan? Tiap malam mereka memuji kepada Hasan, memuji kepada Husain, dan mereka menapuk-napuk dada, menepuk-nepuk bahu. Yang artinya apa yang mereka lakukan adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Yang artinya bahaya Syiah hari ini mengepung negeri ini dari beberapa penjuru. Kalau kita berhadapan dengan Nasrani, kalau kita berhadapan dengan Yahudi, jelas sekali di mata kita, jelas sekali perbedaannya dengan kita. Tapi kalau kita berhadapan dengan Syiah, yang kadang-kadang mereka menjual-jual dengan pencinta Ahlul Bait, padahal orang Syiah bukan pencinta Ahlul Bait. Mereka justru yang mengorbankan Ahlul Bait. Mereka mengaku mazhab Ahlul Bait. Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemegang sunnah Nabi, itulah pencinta Ahlul Bait. Itu yang mereka jual-jual, sehingga hari ini tidak sulit bagi mereka untuk masuk ke dalam sebuah masyarakat yang taklidnya sangat kencang. Taklid butanya sangat kencang, paham ini mudah masuk ke dalam sebuah masyarakat. Oleh karena itu mari kita bentengi, mari kita kaji, sekalipun hari ini Syiah yang menguasai Yaman 40% itu hanya Syiah Houthi, satu sekte dari Syiah yang tidak berbeda tentang akidah. Mereka tetap menghargai kepada Abu Bakar As-Siddiq Houthi, tetap menghargai kepada Umar bin Khattab, tapi tetap Ali bin Abi Thalib mereka katakan lebih mulia daripada semua sahabat. Ini sebuah keyakinan yang berbeda dengan kita. Rasul mengatakan apa? Kata Nabi Muhammad SAW, jika iman Abu Bakar itu ditimbang dengan iman semua manusia kecuali Nabi, kita tidak mampu menandingi imannya seorang Abu Bakar As-Siddiq. Itu sahabat yang luar biasa, Dalam paham mereka tetap mengatakan Ali adalah orang yang lebih utama. Kita tidak berkenan menerima Syiah, tapi kita bukan pembenci Ali. Kita bukan pembenci Hasan dan Husain. Itu Ahlul Bait yang kita cintai. Tapi kita tidak menerima paham mereka yang meletakkan kepada Ali segala-galanya. Tidak berkenan menerima paham mereka. Kita mencintai Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah bagian daripada Khulafaur Rasyidin yang Nabi memerintahkan untuk kita ikuti. Kita mencintai Hasan dan Husain, itu adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Tapi kita letakkan mereka sesuai dengan akidah yang diajarkan. Bukan kita letakkan mereka dalam keyakinan kita seperti keyakinan mereka orang-orang Syiah yang mengkultuskan dengan pengkultusan yang berlebih-lebihan. Patut juga kita hari ini melihat apa-apa yang dikumandangkan oleh sebagian saudara-saudara kita berupa puji-pujian. Kalau kita coba teliti, sungguh banyak sekali jenis puji-pujian itu yang mengkultuskan kepada seorang khalifah yang bernama Ali bin Abi Thalib. Allah mendudukkan Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, dan sederet itu dengan kalimat apa dalam Al-Quran? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Apabila kita mengatakan Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, seyogianya Ali bin Abi Thalib juga radhiyallahu an. Tidak ada seyogianya manusia yang berani merubah ketetapan Allah. Allah tetapkan ini di dalam ayat 100 surah At-Taubah. Kedudukan dan tinggi nilai sahabat dengan kalimat radhiyallahu an. Itu kedudukan sahabat. Seperti kita menyebutkannya Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Tapi ada satu kelompok yang mengkhususkan kepada kalimat Ali bin Abi Thalib.
kita tidak merasa bahwa kita terjebak dalam sebuah amalan Syiah. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu satu paham yang jelas itu datang dari paham-paham Syiah. Dan ini perlu kita waspadai Bapak Ibu hadirin. Karena apa? Karena mereka berjalan seperti jalannya kita. Mereka berpakaian seperti pakaian kita. Mereka berperilaku seperti perilaku kita. Padahal dalam keyakinan mereka, terutama Isna Asyariyah, Syiah yang 12 imam, keyakinannya berbeda daripada kita. Syahadatnya berbeda daripada kita. Al-Qur'annya dirubah berbeda daripada kita. Bagaimana kita bisa mengatakan itu salah satu cabang daripada Islam? Kita lebih cenderung, lebih yakin percaya kepada agama Syiah. Yang satu agama Islam, yang satu agama Syiah. Silakan. Pada saat tidak mengatasnamakan Islam. Memang di dalam Islam itu kita dilarang takfiri, dilarang mengkafirkan. Jangan mudah menyebutkan seorang itu kafir. Jangan mudah mengklaim seorang itu kafir. Tapi di dalam Islam juga jangan lembek. Kalau itu nyata kafir, jangan takut kita katakan itu kafir. Jika itu kafir, kita katakan tidak kafir, kekafiran itu bisa kembali kepada diri kita. Jadi pada saat itu nyata berbeda akidah, maka kita katakan itu bukan Islam. Syahadat saja berbeda, sudah hak kita mengatakan bukan Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadat kita sebagai seorang muslim. Tapi bagaimana syahadat Isna Asyariyah? Bagaimana syahadat Syiah 12 imam berbeda daripada kita. Hati-hati, mereka menjual-jual mazhab Ahlul Bait. Dan kadang-kadang ada juga sekelompok yang mau mereka manfaatkan. Dan ini sangat ampuh untuk mendatangi kelompok-kelompok masyarakat yang nilai taklidnya sangat tinggi. Ditakut-takuti dengan hati-hati kalian, jangan berani membantah dengan Ahlul Bait, ketulahan dan macam-macam sebagainya. Bapak hadirin rahimakumullah, tidak lain ini kita sampaikan bukan untuk memperkeruh keadaan, tapi mendudukkan permasalahan keyakinan kita seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku ayatali alaikum ahlul Yaman, ka'annaha kitabus sihab atau kitabus sahabin, hum khiyarun man fil ard." Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Ahmad, hadis diriwayatkan Imam Baihaqi, hadis sahih menurut Albani. Hampir bangsa Yaman telah melebihi kalian. Mereka seperti segumpal awan. Mereka sebaik-baik penduduk di muka bumi. Rasul mendudukan negeri Yaman ini pada sebuah ungkapan beliau sebagai urutan yang ketiga dari penduduk Makkah, penduduk Madinah, dan penduduk Yaman. Tidak sedikit hadis Nabi yang menyanjung ahli Yaman karena perkembangan agama Islam banyak di Yaman. Penduduk Yaman yang pertama kali meneladani musafah, jabat tangan. Anas bin Malik bercerita, qala Nabi SAW, kadang-kadang ini disalahgunakan. Qad ja'a ahlul Yaman wa hum awwalu man ja'a bil musafah. Anas bin Malik berkata, telah datang penduduk Yaman, dan mereka orang-orang Yaman adalah manusia pertama yang membudayakan dengan bermusafahah. Sementara musafahah adalah sesuatu yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahum ma qabla an yatafaraqa. Dua orang Islam yang bertemu, kemudian kedua-duanya bersalaman, Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya sampai mereka berpisah. Dalam hadis yang lain, pada saat dua orang Islam bertemu dan bersalam-salaman, maka dosa keduanya berguguran, seperti bergugurannya daun-daun kering pada musim panas, kemudian ditiup oleh angin yang kencang. Daun-daun kering itu berhamburan. Seperti itu dosa-dosa
orang yang bermusafahah. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan kebiasaan Nabi Muhammad SAW, kebiasaan para sahabat Nabi Muhammad SAW bukan sekedar bermusafahah, tapi pada saat mereka lama tidak jumpa dan lama tidak bertemu, mereka bermusafahah dan mereka berangkulan. Seolah tergambar keikhlasan kedua belah pihak, kejernihan hati kedua belah pihak, tertanam rasa silaturahim yang tinggi dan rasa saling menyayangi. Memang Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga kalian mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Budaya bermusafahah pertama kali adalah dari orang-orang Yaman, penduduk-penduduk Yaman yang memancarkan kejernihan hati, terpancar dalam kejernihan jiwa, senyum yang ditampilkan kepada sesama saudaranya. Begitu yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi musafahah yang dimaksud pada saat kita bertemu, pada saat kita lama tidak berjumpa, atau kita masing-masing datang kepada satu tempat seperti hari ini, kemudian kita bermusafahah, itu yang dimaksud. Bukan seperti kemarin jamaah menyampaikan, menelpon, termasuk jamaah keliling, tapi tidak ada orangnya nih. Kalau di Jia tadi malam ada orangnya yang menelpon, Ustaz, di tetangga kami itu ada sebuah langgar katanya. Kemudian di langgar itu ada orang ceramah, daerah Japri, jam-jam sana. Kata yang ceramah, bermusafahah, bersalaman keliling setelah sholat itu lebih besar pahalanya daripada sholat itu sendiri. Ini jurun ada aja di mana pulang kuliah nih. Jadi kuliling itu gandal pada pahala, gandal pada pahala sholatnya. Asa mirip lawan pertanyaan waktu kami kajian di Anjir Pal 10. Ada salah seorang jamaah esok, persis esok giliran di Anjir, setiap hari Ahad terakhir tiap bulan. Ada jamaah bertanya, Ustaz, ada penceramah dari Banjarmasin katanya. Kan mau disampaikan ke anggarannya, jangan disampaikan ke anggaran. Ada penceramah datang di Banjarmasin, kemudian ceramah di Anjir. Kebetulan waktu itu bulan Rabiul Awal mengatakan, kalau membaca Al-Quran salah, berdosa. Kalau membaca Al-Quran tidak ikhlas, tidak berpahala. Tapi kalau membaca maulud biar salah, biar tidak ikhlas, tetap berpahala. Ujar penanya kayak apa pendapat pian memasuki, ujar ulun pendapat turun. Kalau pian bertemu lagi ustadznya, tolong sampaikan ujar ulun cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini memutar balik fakta, memutar balik syariat yang ada pada agama Islam. Tidak ada yang lebih tinggi bacaan daripada bacaan Al-Quran. Hari ini sanggup ada yang mengatakan membaca maulud itu lebih tinggi. Kita sudah tidak menggubris tentang apa yang diamalkan oleh orang lain, silahkan, tapi janganlah mengklaim sesuatu yang melanggar syariat. Itulah Pak akhir zaman ini terjadi. Pada saat ulun guling sebuah pengajian, waktu itu pengajiannya di Alalak Pak, di Alalak di wadah Pak Haji Nasir, Masjid Imaduddin. Kemudian guling bensin habis, sehingga persis di tukang jual bensin melihat nang penukar bensin yang mungkin berjanggut-janggut, begamis-gamis, ujar penjual bensin, setnol ulun bertakun dulu lembian. Ujar ulun bertakun apa? Dikira bertakun alamat Pak. Sekalinya apa? Pian tahulah salawat kulus. Bertakun salawat kulus. Ujar ulun apa gerang salawat kulus toh? Ujar Tuan Guru, jadinya apabila diamalkan, maka duit kada seling habis. Ini hari ini Pak yang terjadi sampai ke sini. Dan ini harus kita katakan, kalau ada yang mengatakan salawat itu kulus, maka ini menghina kepada Nabi Muhammad SAW. Semua penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat itu ibadah yang menyuruh
Yang menyuruh kita bersalawat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan salawat duit, apa Nabi mata duit? Ini harus taubat juga ini. Kemudian yang terakhir, orang Yaman adalah orang yang paling bersemangat kata Nabi untuk mempelajari sunnah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, pada suatu hari beberapa orang dari negeri Yaman menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aba'atha ma'ana rajulan yu'allimuna sunnah wal Islam." Kemudian Nabi memegang tangan Abu Ubaidah dan Nabi berkata, "Hadza amin hadhihi ummah. Hadza amin hadhihi ummah." Beberapa orang penduduk Yaman datang menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Rasul, utus kepada kami seorang laki-laki ke Yaman sana. Yu'allimuna sunnah wal Islam." Untuk mengajari kami sunnah-sunnah dan Islam. Jadi sejak zaman dahulu, Rasul itu mengutus sahabat ke daerah-daerah untuk mengajarkan agama, untuk mengajarkan sunnah, untuk mengajarkan Islam. Sehingga sahabat yang lebih daripada 24.000 itu yang berkubur dibagi hanya kurang lebih 10.000 orang. Yang lainnya mereka wafat, mereka meninggal di mana mereka berdakwah. Seorang Yaman datang kepada Nabi minta utuskan beberapa sahabat ke Yaman untuk mengajarkan sunnah dan mengajarkan Islam. Saat itu Nabi memegang kepada Abu Ubaidah dan Nabi berkata, "Hadza amin hadhil ummah." Ini orangnya, dialah yang menjaga umat. Maksudnya, belajarlah kalian nanti kepada Abu Ubaidah yang akan mempelajari tentang sunnah-sunnah Nabi, yang akan mempelajari tentang Islam. Demikian Bapak Ibu, seputar peristiwa Yaman yang terjadi pada hati dan perasaan baginda Rasul yang tertuang kepada hadis-hadis yang indah dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin karena ini, pemerintah Saudi Arabia Raja Faisal memutuskan untuk merebut Yaman kembali kepada Ahlus Sunnah, bukan kepada paham-paham Syiah yang sudah mulai banyak menguasai. Tarim adalah kota yang berpengaruh di Yaman. Hari ini sudah dicaplok oleh Houthi. San'a adalah ibu kota Yaman, yang di sana tempat kepala negara. Sempat diamankan beberapa hari di Saudi, kepala negara Yaman. Persis waktu itu kami berada di Makkah. Rasa takutan juga bulik-buliknya itu waktu anak bulik, Pak. Karena laskar sudah mulai berbaris, tidak seperti biasa. Tapi Alhamdulillah, untuk negara selain daripada Iran, Saudi Arabia masih membuka sampai Ramadan. Dan waktu itu sudah klaim beberapa hari untuk Iran tidak diizinkan untuk masuk Saudi Arabia. Wallah alam sekarang masih dibuka atau tidak, karena Iran juga melontarkan ancaman kepada agresi Saudi. Saudi jangan membabi buta karena Iran tidak akan tinggal diam. Jadi lebih penyerbuan ini kepada penyerbuan untuk menyelamatkan akidah. Sekalipun didongkrengi oleh mantan pemimpin Yaman yang terguling, mereka bergabung kepada tentara Hizbullah, milisis Syiah yang mendukung kuat tentang agresi Houthi. Mudah-mudahan Allah menampakkan kebenaran. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada sesuatu yang benar. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.